kembali lagi di Diah Taulak Channel. Masih bersama saya Diah dan masih sama Mas Kicu. Sebelumnya minta maaf dulu kalau ada suara potok karena ini kita di pos 1 di shelter, jadi kena air hujan. Mas, tadi kan jenengan udah cerita waktu di Semeru toh. Iya. Nah, ada pengalaman lagi nggak waktu naik gunung? Ya sebenarnya banyak sih, ya Mas ya. Banyak, porter jadinya banyak. Tapi ya nggak harus semuanya diceritain, yang cuma satu lagi. Itu yang paling terkesan aja kan yang di Semeru sama yang kemarin itu di Argopuro. Iya. Itu naiknya tahun berapa, Mas? Naiknya itu kurang lebih tahun 2019 kalau nggak 2018 itu. Lupa sih, udah lama kok. Iya Mas, ceritanya Mas. Bawa tamu dari Jakarta 4 orang, kebetulan cewek semua, dan porternya itu 3 porter sama tamunya 4. Dan itu berarti bertujuh. Ya, berjalan enak kan. Kita ngedam pertama itu di Cisenter, dan disitulah mulai ada kejanggalan, ada keanehan yang tidak diinginkan seperti kita yang pendaki ya. Hanya di sana itu kan di logika kan di gunung, dan di Cisenter itu ada hamparan luas kayak apa ya, katanya sih dulunya mau dibikin landasan pesawat gitu. Dan nggak tahunya di sana itu ada berbagai macam hal yang mistis, mungkin di gunung bisa dinamakan yang banyak hantunya gitu kan. Tapi sayanya kan nggak ngerasa itu, yang ngerasa itu kan teman saya. Kan saya udah bilang kalau mau ngecamp itu jangan di situ karena di bawah pohon. Saya minta kan yang di deket pos yang sudah ambruk atau apa itu, lupa itu posisinya masih berdiri atau itu. Ternyata teman saya nekat, enaknya yang di bawah pohon cemara itu. Sambil bikin tenda ya kita nekat tidur di situ. Nggak taunya jam 9 itu kok kedenger kayak suara tentara atau orang berbaris itu, dan suaranya itu sangat jelas. Dan saya tanya sama temen, itu apa sih? Itu babi hutan katanya. Masih saya nggak percaya, masa babi hutan nggak baris ya? Dan ada babal kayak orang baris berbaris itu. Iya gitu. Tapi masih ngeyel aja, dan saya itu masih nggak percaya. Keluar sambil kencing, ternyata juga nggak ada orang, nggak ada babi hutan. Masuk lagi dan dengar lagi, dan saya dari dalam hati berkata, memang saya di sini porter, ikut sama tamu. Apapun yang terjadi, ini tanggung jawab porter sama tamunya. Kalau ada apa-apa ya mohon maaf. Saya di dalam hati sambil berdoa gitu. Bilang gitu. Nah, setelah itu kan saya bisa nggak bisa, saya tidur. Kan kayaknya itu kan biasanya kan kalau tidur itu lampu terang tapi mata harus ketutup. Itu saya. Nah, ternyata teman itu nggak bisa kalau terang. Ya gitulah, nggak bisa. Kebetulan di dalam tenda tak hidupin. Nah, teman saya itu kan belum tidur, saya udah ketiduran ngorok katanya. Itu sekitar jam 11 itu di dalam tenda itu, di headlamp yang saya centelin di tenda itu berputar-putar. Padahal nggak ada angin. Di logika kan tenda itu kan angin aja keluar masuk keluar nggak bisa. Itu mutarnya itu kencang sekali, dan kayak dibuat mainan anak kalau diputarin itu. Jadi teman saya bangunannya itu, mas bangun mas gitu. Apa sih, saya bilang gitu. Itu kok lampunya apa muter-muter sendiri, biarin paling kena angin, saya bilang gitu. Masih berputar lagi, saya lihatin berhenti, saya balik tidur lagi sampai jam
setengah 12 itu teriaknya itu semakin kenceng teman saya itu, sambil teriak mas, terus sambil bicara kotor sama lampunya itu. Terus tak bilang, kalau kamu memang takut lampunya ambil banting aja udah, itu udah nggak itu. Setelah itu udah nggak berani, sambil dia berdoa menurut keyakinannya, saya nggak tahu itu. Saya sampai jengkel, setiap tidur kok dibangunin terus sama temen saya. Tak ambil headlampnya, tak banting sampai pecah. Setelah itu kan ya aman dari lampu. Setelah ya tengah malam lah, itu nggak lihat jam sih, itu kedengeran lagi suara orang bicara, orang ngobrol, dan orang berteriak kayak orang kesakitan, orang kayak orang disiksa, kayak gimana gitulah. Akhirnya saya itu dalam hati juga berdoa lagi. Saya udah nggak kedengar, teman saya yang nggak bisa tidur sampai pagi. Nah setelah itu paginya kita berjalan sampai tujuan yang mau camp lagi, kalau nggak salah itu di Sabana Lonceng kalau nggak salah, apa Derawambe gitu. Itu kalau janggalnya enggak sih, cuman dinginnya itu yang enggak kuat. Nah itu ada temen satu yang semi porter, semi tamu juga. Itu ketakutan itu enggak tahunya itu enggak tahu dingin atau ketakutan itu, tahu-tahu anak laki itu nangis sampai nangis tersedak-sedak itu, enggak tahu kenapa, ditanya juga diem aja sampai tidur pun nggak mau. Nah, itu lanjut lagi sampai taman hidup itu ya kalau masalah memang di gunung kan dinginnya juga minta ampun. Kan udah ada batasannya camp, kita ngecampnya itu melebihi batas camp di dekat. Robos batasnya. Iya, itu ya juga idenya teman yang ketakutan di Sentar tadi. Akhirnya camp di sana, dan ada salah satu cewek yang berangkatnya sih belum, tapi sampai sana itu nggak tahu lagi dapet lagi head. Nah, menurut cerita setempat kalau ada yang head di sana itu katanya itu ada yang aneh, digangguin penunggunya sana. Kalau saya sih nggak merasa. Ternyata setelah yang cewek itu sampai rumah baru cerita, telepon saya cerita yang mengalami hal yang aneh-aneh gitu. Tapi pas perjalanan itu emang ada hal-hal aneh gitu mas? Ada yang cewek yang head tadi kan kayak diikutin sama yang penunggu situ itu sampai di Bremi nggak salah itu, sampai di base campnya terakhir itu. Setelah diikutin terus iya diikutin terus sampai ketakutan. Lihat wujudnya enggak? Ya sesekali saya lihat, tapi saya itu ngikutin gitu. Ngikutin iya. Setelah ngikutin nanti kalau saya lihatin itu kayak sembunyi di balik pohon, kalau enggak itu enggak kelihatan gitu. Itu enggak tahu emang penunggunya sana itu nggak suka sama orang yang baru head atau gimana, itu nggak tahu juga. Yang saya alamin memang ada yang pernah ngikutin kayak gitu, dan wujudnya pun seram sekali. Sampai saya itu berdoa pakai macam apapun itu nggak mempan ibaratnya. Cuman saya berkata, kamu kalau mau ganggu, kamu kalau cuman mau berkenalan oke lah, tapi jangan ganggu sampai yang kelewat batas. Di dalam hati sama berdoa sama gitu. Ini cuman sekedar penikmat alammu saja, nggak akan ganggu yang bertempat di sini. Saya dalam hati cuman begitu. Tapi setelah itu sampai Jakarta, sampai pulang, alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Udah, itu kan setelah mandi bersih-bersih di base camp yang terakhir. Tapi memang beberapa gunung itu memang ini ya mas ya, apa kalau lagi halangan dulu dianjurkan untuk tidak naik ya. Iya sebenarnya gitu. Terus kan lagi head itu kan kebanyakan dari fisik
cewek mungkin loh ya itu fisik lemah atau gimana kan nggak tahu, tapi kan untuk makhluk-makhluk kayak gitu mungkin nggak apa malah suka kayak gitu, suka godain atau gimana kan nggak tahu juga. Saya juga nggak cewek. Tapi menurut yang saya alamin kebanyakan yang saya bawa yang lagi head kebanyakan ada aja ya rintangannya, kebanyakan loh ya. Itu yang biasa loh. Berarti nek menurut jenengan kalau lagi halangan mending nggak usah ya? Iya, mending nunggu berhenti dulu baru gas naik. Nah, nek kayak yang Jakarta itu dari rumah belum begitu sampai di Gunung Hede, ayo. Itu alhamdulillahnya saya dulu kan pakai carrier yang nggak enak itu kan punyanya lagi itu aja kan. Dilarang itu saya pakai softtek itu buat sebenarnya buat ganjel carrier sih. Terus tak kasih dan tutupnya ya Mas. Iya, memang dulunya pas pakai carrier-nya itu yang belum bagus, masih pas-pasan buat beli yang bagus nggak ada, belinya yang biasa aja itu kan di pundak kan sakit. Saya terus bawa. Ya untungnya itu pas itu. Untungnya ya ceweknya itu nggak malu-malu pas lagi itu bawa nggak. Ya gimana udah cemet udah nggak layak pakai, tak kasih mau juga daripada nggak kepake gitu. Iya. Bener itu memang pengalaman itu. Ya itu tadi Lor, cerita pengalaman lain dari Mas Ijo waktu naik Gunung Argopuro. Iya. Nah kalau cewek-cewek dulu semua yang lagi haid, lagi halangan, mending ditunda dulu mendakinya biar selesai dulu gitu ya Mas ya. Nah baru mendaki biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan Diah Tombok channel. Bagi sedulur semua yang belum subscribe, tekan pencet merah-merahnya dan pencet tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam sari.